Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bum Desa Ketiekti Ngabla. Saat ini kami akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan sejarah singkat perjalanan dari Bum Desa Ketiekti Desa Ngabla dari awal hingga saat ini. Seperti kita ketahui bersama, Bum Desa adalah lembaga usaha ekonomi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mengembangkan potensi desanya. Dasar hukum dari Bum Desa ini adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk saat ini didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Dalam pendiriannya disebutkan bahwa Bum Desa ini didirikan sebagai lembaga usaha ekonomi yang dimiliki oleh desa untuk mengembangkan potensi desanya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa yang ada di Desa Ngabla ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2015. Ketika itu masih bernama Bumdes Gemah Ripah. Pada tahun 2021 diadakan serah terima kepada kami sebagai pelaksana operasional yang baru dan kami mengubah nama Bum Desa menjadi Bum Desa Ketiekti Ngabla. Saat ini Bum Desa kami sudah terdaftar sebagai badan hukum di Kemenkumham. Setelah serah terima pengelolaan Bumdes ke kami, hal fokus utama yang kami lakukan adalah yang pertama menginventarisasi permasalahan yang ada di Bum Desa. Yang kedua melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan pemerintah desa, dengan teman-teman pengurus Bum Desa, dengan BPD dan juga dibantu dengan pendamping desa. Terus yang ketiga kami melaksanakan penyusunan untuk langkah penyelesaian permasalahan tersebut. Dan yang terakhir kami melakukan penyelesaian masalah. Dalam waktu 1,5 tahun di awal ini kami fokus pada 4 pokok kegiatan tersebut. Yang pertama adalah inventarisasi permasalahan. Dari identifikasi yang kami laksanakan, paling tidak kami menemukan 5 pokok permasalahan yang selama ini menjadi permasalahan Bumdes Ngabla. Yang pertama adalah laporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik. Yang kedua, ada 2 unit usaha yang belum terintegrasi di Bum Desa. Terus yang ketiga, tidak adanya SOP terutama di unit usaha jasa persewaan. Dan yang keempat, kemacetan kredit yang terjadi di unit usaha jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah tidak jelasnya status aset desa terutama mobil. Perlu diketahui bersama bahwa tahun 2015 sampai 2021 sebelum kami, Bumdes Ngabla ini menerima penyertaan modal dari dana desa sebesar Rp358.500.000. Tentu tidak angka yang sedikit untuk memulai sebuah usaha, apalagi ditunjang dengan 2 unit usaha yang sudah ada sebelum Bumdes ada, yaitu Pasar Desa dan juga Pamsimas. Fokus kami yang pertama adalah 2 unit usaha yang belum terintegrasi di Bum Desa, yaitu ada Pamsimas dan juga Pasar Desa. Untuk itu kami melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, BPD, didampingi pendamping dan juga pengelola 2 unit tersebut. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang saat itu ikut berkoordinasi. Akhirnya di tahun 2022 unit Pasar Desa dan unit Pamsimas masuk dan terintegrasi di Bum Desa Ketiekti. Ini salah satu langkah yang baik karena di satu sisi saya banyak mendengar cerita bahwa Pamsimas desa-desa lain banyak yang belum terintegrasi dengan Bum Desa. Terus langkah berikutnya adalah untuk masalah laporan keuangan dan administrasi yang belum terstruktur dengan baik. Untuk itu mulai tahun 2022 ketika sudah terintegrasi semua unit usaha, kami sudah bisa melaksanakan laporan keuangan secara digital. Walaupun masih sederhana, unit jasa persewaan dan unit pasar desa sudah kami bekali aplikasi Android yang bisa dikerjakan pembukuannya melalui handphone. Ini memudahkan pengelola untuk melaksanakan pembukuan sehingga pada waktu laporan bisa berjalan dengan baik. Selain itu, setiap bulan kami juga mewajibkan seluruh unit usaha untuk melaksanakan laporan bulanan. Setiap bulan, setiap manajer dari masing-masing unit usaha kami undang untuk melaksanakan laporan bulanan, di mana dalam laporan bulanan tersebut harus mencakup 4 pokok laporan. Yang pertama adalah laporan kegiatan, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga laporan kendala dan hambatan, yang keempat adalah rencana kerja tindak lanjut untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut. Alhamdulillah sudah berjalan lancar sampai saat ini. Masing-masing manajer selalu hadir untuk melaksanakan laporan bulanan sehingga kami bisa menyusun baik itu laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan administrasi, sehingga memudahkan kami dalam menyusun laporan semester maupun akhir tahun.
Sekarang akan saya sampaikan beberapa perkembangan dari masing-masing unit usaha yang ada di Bum Desa Gati. Yang pertama adalah pasar desa. Sebenarnya pasar desa ini sudah ada sejak lama, namun pengelolaannya berada di pemerintah Kabupaten Pati. Sejak tahun 2008 pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa, dan tahun 2015 mulai dimasukkan di BUMDes. Namun baru benar-benar masuk di pengelolaan BUM Desa mulai September 2022. Karena apa? Karena tidak semudah membalikan telapak tangan, di mana kita harus bisa merubah pola pikir, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah berjalan. Di pasar desa tersebut, pendapatan utamanya adalah retribusi dari pedagang, dari lapak dan juga kios. Selain itu juga ada pemasukan dari parkir. Walaupun pembagian dari parkir sudah kita atur bersama lingkungan dan pemerintah desa, ada pembagiannya tersendiri. Namun untuk pengelolaannya menjadi tanggung jawab pengelola pasar desa. Menurut data yang kami terima dari pengelola pasar, terdapat 542 kios yang ada di pasar Nabla. Dan saat ini hanya 240-an saja yang masih aktif. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi. Sekarang banyak orang yang tidak perlu datang ke pasar untuk membeli, sehingga mengakibatkan banyak pedagang yang tutup. Kedepannya tentu ini menjadi PR bersama, baik kami, pengelola pasar desa, pemerintah desa Ngablak, dan masyarakat desa Ngablak tentunya, untuk tetap memberdayakan pasar desa ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberi manfaat kepada desa. Terus langkah kami berikutnya adalah menyusun SOP yang ada di masing-masing unit usaha. Di pasar desa dan di Pamsimas kami sudah menemukan standar operasionalnya dan landasan hukumnya yang sudah dituangkan dalam peraturan desa sejak tahun 2016. Kita tinggal merevisi jika ada kesalahan atau menambahi jika ada kekurangan. Sementara itu di unit jasa keuangan sudah ada SOP-nya, namun tidak bisa dijalankan. Untuk itu kami merevisi SOP yang ada di jasa keuangan. Berikutnya yang di jasa persewaan, kita belum menemukan sama sekali SOP atau standar operasional prosedurnya, sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah desa, kemudian BPD dan juga didampingi oleh pendamping desa untuk menyusun SOP jasa persewaan ini. Dalam penyusunan tersebut sudah disepakati bahwa mobil akan dijadikan sebagai rental atau persewaan mobil dengan tarif Rp250.000 per hari atau Rp150.000 per 12 jam. Saat ini jasa persewaan juga menambah unit usahanya, yaitu persewaan kipas uap untuk kebutuhan hajatan maupun event dengan tarif Rp250 per hari per unit. Kemudian permasalahan berikutnya adalah kemacetan yang terjadi di jasa keuangan, karena dari beberapa kreditur yang tercatat dalam pembukuan oleh pengurus lama, tidak adanya bukti pada waktu itu untuk peminjaman. Akhirnya kami menemukan beberapa kesulitan. Hal yang kami lakukan adalah untuk pendekatan secara personal kepada kreditur untuk bisa mengangsur atau mengembalikan uang yang dipinjam dari desa. Sampai saat ini perkembangannya hingga tahun ini sudah sekitar 80% sudah bisa kembali ke kas BUM Desa, terutama di jasa keuangan, untuk bisa disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan bisa untuk dijadikan modal usaha. Karena di jasa keuangan ini kami sudah membuat SOP bahwa untuk kreditur itu untuk usaha mikro dan kecil. Itu salah satu usaha kami untuk merestrukturasi dan menyehatkan jasa keuangan agar bisa bermanfaat kepada masyarakat. Nah, kira-kira itu yang kami lakukan selama di BUM Desa ini. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan karena berbagai permasalahan yang ada di BUM Desa. Saya yakin kedepannya kami akan lebih baik lagi dengan sistem yang sudah kami buat. Memang secara hasil, tentu hasil yang kami dapatkan tidak sebesar dengan BUMDes yang ada di desa lainnya. Namun kami paling tidak sudah bisa meletakkan fondasi atau dasar yang baik dalam pengelolaan BUM Desa ini. Kami sudah berbadan POM, kami sudah melaksanakan pembukuan secara digital. Tiap bulan kita juga melaksanakan laporan, sehingga habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam mengelola BUM Desa ini kedepannya akan bisa lebih berkembang lagi. Salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi kendala di BUM Desa Gati agar lebih maju lagi terkait adalah permodalan. Karena dana desa yang diterima di Desa Ngablak ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di Desa Ngablak. Dengan luas wilayah sebegitu besarnya, kemudian juga dengan penduduk yang banyak, tentu tidak se-fleksibel desa-desa lain yang secara geografis luas wilayahnya lebih kecil, jumlah penduduknya lebih sedikit.
Itu sedikit gambaran dari kami selaku pelaksana operasional BUM Desa Gadiyekti Desa Ngablak. Semoga kedepannya dengan pengelolaan yang baik, tentu harapan kita hasilnya akan lebih baik sehingga bisa meningkatkan PAD, pendapatan asli desa, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Ngablak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.